Kita dibawa ke masa lalu. Terlihat seorang anak kecil bernama Loki sedang berbincang dengan salah satu anggota Rox di Sebek. Di tengah obrolan, Loki berkata dengan polos, manusia cebol itu ternyata ada dan bisa bergerak juga ya. Sebek menanggapi dengan senyum datar, lalu bertanya, di mana ayahmu Harald? Loki menjawab, sedang keluar negeri. Tanpa basa-basi, Sebek menyuruh Loki pulang dan bilang ke seseorang untuk menghubungi ayahnya. Sebek minta Loki bilang bahwa dia sedang terluka, biar Harald cepat pulang. Tujuannya agar Sebek bisa bertemu langsung dengan Harald. Tapi Loki menolak, dia kesal nggak sudi diatur sama manusia cebol seperti Sebek. Seketika Sebek mencabut pedangnya dan tebas. Sekali tebasan dari Sebek disebut setara dengan hantaman palu raksasa, bahkan seperti ledakan meriam. Loki pun terpental dan menjerit kesakitan. Sebek tertawa puas lalu berkata, nah lihat, sekarang kamu benar-benar terluka Loki kecil. Cerita berpindah cepat ke Tanah Suci, ke sebuah tempat paling rahasia, kamar bunga. Sepanjang sejarah belum pernah ada yang berhasil menyusup ke ruangan ini. Namun kali ini ada percakapan penting terjadi. Im Sama berkata dengan tenang, kau tidak akan bisa mengancamku hanya dengan nyawa para raja itu. Dan yang mengejutkan, orang yang berhasil menyusup itu adalah Sebek. Tapi tentu saja insiden ini ditutup rapat dari publik. Kebetulan di hari yang sama ada penyusup lain yang masuk ke Tanah Suci. Ia adalah Harald, ayah dari Loki. Harald terlihat terbakar berlari sambil menghindari kejaran. Dia dituduh menculik para raja dunia. Dalam pelariannya, Harald justru bertemu dengan Sebek. Keduanya salah paham. Harald mengira Sebek yang menculik para raja. Maka duel pun pecah. Namun yang unik saat duel mereka masih sempat saling kenalan. Sambil bertarung, Harald menyuruh Sebek mengarahkan serangan ke kota, biar mereka bisa kabur bareng dalam kekacauan. Dalam pelarian itu Sebek berkata, suatu saat kita akan bertemu lagi. Tapi Harald menolak, aku gak mau berurusan dengan orang jahat. Namun dunia terkejut. Dalam kekacauan itu Sebek sempat membunuh seorang laksamana laut. Dan dari situlah nilai bounty Sebek melonjak gila-gilaan. Namanya mulai diperhitungkan sebagai ancaman terbesar di lautan. Beberapa waktu kemudian cerita berpindah ke Elbaf. Di Kastil Aurus terlihat Harald sedang menasihati Loki, yang kini terbaring luka setelah jatuh dari tebing. Tiba-tiba Sebek muncul lagi. Dia datang ke markas Harald dan menawarkan sebuah ajakan bergabung bersama kelompoknya. Tapi Harald menolak. Dia tahu betul siapa Sebek dan reputasi gelapnya. Sambil mereka ngobrol, kita diperkenalkan dengan anggota kru Sebek yang gila-gilaan. Yakuza Shikishi Singa Emas, Miss Bakin pencuri sign yang dikenal juga sebagai Stussy, Don Marlon gangster dari West Blue, Edward Newgate yang kelak jadi Whitebird, Ochoku gubernur Pulau Bajak Laut, Ganjui penyelundup ternama. Ternyata Sebek punya rencana besar menguasai Pulau Hachinosu dan mengubahnya jadi surga para bajak laut. Awalnya dia ingin negosiasi dengan pemerintah dunia dan dapat bayaran. Tapi sebenarnya dia nggak berniat menyerahkan pulau itu. Dia punya ambisi gila, menghancurkan pemerintah dunia dan menjadi raja dunia. Dan karena itu Sebek terus mengejar Harald untuk diajak bergabung. Menurutnya jika Harald bergabung tak akan ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu menghentikan mereka. Namun hingga 4 tahun berlalu Harald tetap menolak. Sementara Sebek tetap teguh pada ambisinya. Hingga akhirnya Sebek mengibarkan bendera besar bertuliskan Rox. Dan sejak itu, dunia mulai diguncang oleh teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kamu suka cerita-cerita seru dari manga One Piece tapi mager baca sendiri, tenang aja. Di channel ini kita bakal bahas alur ceritanya secara lengkap dan update terus. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar gak ketinggalan kisah-kisah epik selanjutnya.